Selamat pagi pemirsa Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 12 April 2021 bersama saya Regina Valeria. Dan saya Anggi DJ, saudara sejumlah informasi telah kami siapkan dan segera kami hadirkan. Namun berikut kita simak terlebih dahulu dua laporan utama di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, pemerintah resmi mencanangkan gerakan pembangunan terpadu kawasan perbatasan atau Gerbang Dutas yang dimulai dari Aruk, Sambas, Kalimantan Barat, Motai, Nusa Tenggara Timur, dan Skou, Jayapura. Melalui program ini seluruh wilayah perbatasan akan dibangun guna menjaga kedaulatan negara melalui pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Sedikitnya ada 18 pos lintas batas negara atau PLBN yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Namun belum semuanya dibangun dengan infrastruktur yang memadai. Seperti di Sempadan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terdapat perbedaan mencolok antara pintu gerbang Indonesia dengan Malaysia. Namun tidak lama lagi kondisi di pos Temajuk ini akan berubah lebih baik, bahkan lebih bagus dari pos Malaysia. Menko Polhukam Mahfud MD pada pencanangan gerakan pembangunan terpadu kawasan perbatasan atau Gerbang Dutas di PLBN Aruk Sambas menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan negara merupakan bagian pelaksanaan melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. Tidak sekedar membangun pos lintas batas, namun juga membangun perekonomian warga setempat. Yang diistilahkan Presiden bahwa negara harus hadir dari pinggiran dan daerah terisolir. Presiden itu antara lain sering mengatakan negara harus hadir dari pinggiran dan dari tempat-tempat yang terisolasi agar kesejahteraan masyarakat bisa merata ke seluruh wilayah sehingga kesatuan teritorial atau kesatuan teritori maupun kesatuan ideologi bangsa kita itu tidak terpecah. Nah, oleh sebab itu kalau kita menjaga kesatuan ideologi itu, kita misalnya sering diramaikan dengan istilah penangkapan para teror, bagaimana mengatur strategi deradikalisasi, itu dalam rangka menjaga keutuhan ideologi. Ada juga tetapi tidak sering terberitakan, selalu kami lakukan, yaitu menjaga keutuhan teritori. Nah, antara lain dengan gerakan pembangunan terpadu daerah perbatasan seperti hari ini. Nah, ini terus akan dilakukan karena ini negara harus hadir dari pinggiran dan di daerah-daerah terisolasi. Guna mensukseskan Gerbang Dutas ini, Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPB, Tito Karnavian mengatakan, pemerintah menganggarkan 8,7 triliun rupiah untuk 222 kecamatan di wilayah perbatasan. Dana itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar publik. Kita sudah menyiapkan dari tahun 2019, itu ada 200 kuncinya adalah kecamatan. Kenapa bukan kabupaten? Kabupaten ada daerah-daerahnya, kecamatan yang bukan bagian perbatasan. Kalau desa terlalu kecil, sehingga kecamatan ditentukanlah 222 namanya lokasi prioritas dari sekian 400-500 ya. Nah, itulah kemudian kita sudah kecamatan ini akan kita bangun. Kita nanti minta juga dari bottom up mana yang prioritas lagi. Tapi dari pandemi COVID, kapasitas fiskal keuangan menurun, maka kita harus realistis lagi yang mana lagi yang super prioritas akan kita bangun. Kalau dari Kalimantan Barat nanti juga ada yang ingin punya ide kecamatan anu yang akan dibangun di perbatasan, tolong sampaikan sama kita. Dengan anggaran yang tadi ada 8,7 triliun, kita bisa mengadakan mana yang prioritas, kita akan alihkan ke sana. Bupati Sambas optimis jika proyek ini berjalan lancar, bisa mendorong pendapatan asli daerahnya hingga 2 kali lipat dari yang sekarang sekitar 130 miliar rupiah. Saya pikir jika seluruh program
dan agenda yang diinginkan oleh pemerintah pusat ini terwujud di perbatasan, maka saya yakin PAD kita akan sangat-sangat meningkat. Mungkin 2 atau sampai 3 kali peningkatan itu terjadi. Iya. Berapa yang sekarang Pak PAD ini? Sekarang 130 miliar ke atas ya. Ini PAD kita. Tetapi kita harapkan jika wisata terbuka, kemudian wilayah perdagangan perbatasan juga terbuka, maka kontribusi kita dalam ekspor juga sangat luar biasa. Saya pikir sangat berefek kepada PAD kita. Wilayah perbatasan Aruk sendiri akan menerima 21 kegiatan program pembangunan yang akan dikerjakan oleh 8 kementerian.